Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan 1. Ahmad Hamim Fata, 2. Bilgi Cantika Kafarera, 3. Humairah Nur Muslihah akan mempresentasikan mengenai materi etika pemerintahan Islami. Langsung saja kita menuju ke materi pertama, yaitu Islam sebagai general system. Islam adalah sistem. Apa artinya? Islam adalah sistem hidup yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dikaji, sistem Islami ini bersifat integralistik, holistik, komprehensif, dan kafah. Suatu sistem tidak mungkin dicampur aduk dengan sistem lain. Sistem Islam misalnya memiliki sub-subsistem yang mengacu pada prinsip pertanggungjawaban, keberadaan akhirat, dan juga sebagainya. Lalu, kenapa dengan adanya sistem Islam kondisi Muslim masih belum stabil? Yang pertama, karena tidak diterapkan secara menyeluruh dan komprehensif. Yang kedua, sistem Islam hanya ada dalam tataran normatif dan yang berlaku adalah sistem sekuler atau sistem kapitalisme. Yang ketiga, sebagai contoh, agama mengatur hukum perkawinan, namun undang-undang perkawinan atau munakahat pun diintervensi dan disesuaikan dengan sistem nilai yang lain, yaitu sekuler, rasional, dan kapitalisme. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai etika politik. Apa itu etika politik? Etika politik adalah prinsip moral tentang baik dan buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata susila atau kesusilaan, tata sopan santun atau kesopanan dalam pergaulan politik. Sumber nilai etika politik menurut Budiarjo. Yang pertama yaitu perselisihan diselesaikan secara damai. Yang kedua, perubahan dijalankan secara damai dan mulus. Yang ketiga, melakukan pergantian pemimpin nasional secara teratur. Yang keempat, melakukan penggunaan kekerasan pada titik yang paling minimum. Dan yang kelima yaitu menjamin tegaknya nilai-nilai keadilan. Nah, lalu bagaimana politik jika dilihat dari perspektif Islam? Dalam persepsi Islam, politik harus diarahkan untuk menjalankan syariat, menegakkan keridhaan ilahi, dan juga digunakan untuk kesejahteraan sosial. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai etika pemerintahan. Apa itu etika pemerintahan? Menurut Nurdin, etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku baik dan sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sedangkan menurut Sumaryadi, etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Lalu apa saja nilai-nilai dari etika pemerintahan? Yang pertama ada penghormatan terhadap hidup manusia dan hak asasi manusia lainnya. Yang kedua ada kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya. Yang ketiga ada keadilan dan kepantasan yang merupakan sikap yang utama yang harus diberlakukan terhadap orang lain. Yang kelima ada kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan. Yang kelima yaitu kesederhanaan dan pengendalian diri. Kemudian apa fungsi etika pemerintahan? Fungsi etika pemerintahan yaitu sebagai suatu pedoman, referensi, acuan, penuntun dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sebagai acuan untuk menilai apakah keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji atau tercela. Lalu dari mana sumber etika pemerintahan? Yang pertama yaitu dari peraturan perundang-undangan, yang kedua dari nilai-nilai keagamaan, yang ketiga dari nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari kehidupan masyarakat, dan yang keempat dari adat kebiasaan dan yang sejenis dengan itu. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu model pemerintahan menurut tokoh Islam. Selanjutnya adalah model pemerintahan menurut Ibnu Khaldun.
Model pemerintahan menurut Ibnu Khaldun adalah khilafah. Khilafah adalah pemerintahan yang berlandaskan agama yang memerintahkan rakyatnya sesuai dengan petunjuk agama, baik dalam keduniawian maupun akhirat. Mengapa harus khilafah? Model pemerintahan seperti inilah yang terbaik karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama akan terjamin tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia, melainkan juga di akhirat. Asabiyah dalam pemerintahan Islam. Menurut Ibnu Khaldun, suatu negara hanya akan bisa ditegakkan atas bantuan dari solidaritas sosial. Dengan memiliki asabiyah yang kuat dan anggota-anggotanya sanggup berjuang dan bersedia mati demi tujuan bersama, maka dengan begitu negara akan dapat berdiri dengan dukungan rasa persatuan dan asabiyah yang kuat. Model pemerintahan Yusuf Qaradawi. Model pemerintahan menurut Yusuf Qaradawi, menurutnya pemerintahan Islam tidak kaku dan tidak keras serta tidak anti perubahan dan segala penemuan. Pemerintahan Islam berkarakterkan Islam itu sendiri yang memiliki perpaduan antara sabat atau tetap dan murunah atau luas dan dalam menerima perubahan dalam kondisi keserasian yang tarik-menarik sebagai salah satu karakteristik umum Islam. Lalu, apa tujuan pemerintahan Islam? Pemerintahan Islam tidak bertujuan untuk menguasai lahir batin, tetapi untuk memelihara dan melindungi rakyat. Menunaikan amanat kepada pemiliknya seperti yang tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58, menegakkan keadilan bagi umat manusia, mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama dengan menanamkan akidah, menegakkan hudud, dan mengaplikasikan hukum dan pesan-pesannya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.